Tuh kan patah. Tuh kan patah. Hai NHIers, selamat datang kembali di podcast Poltekpar NHI Bandung. Di episode kali ini kita bakal ngobrol lagi seputar pengalaman ikut seleksi bersama masuk Poltekpar NHI Bandung atau lebih dikenal dengan SBM. Kita akan bahas soal-soal ujian, apa saja yang perlu dipelajari, serta tips agar calon mahasiswa bisa lebih siap menghadapi seleksi nanti. Kali ini kita kedatangan 2 mahasiswa dari jurusan perjalanan dan pariwisata yang siap berbagi pengalaman mereka. Ada Paskah Marcelino Sihombing dari program studi Destinasi Pariwisata dan Michelle Adelia Renata dari program studi Usaha Perjalanan Wisata. Mereka akan cerita langsung tentang tantangan, strategi, dan keseruan saat mengikuti ujian masuk. Jadi, simak sampai selesai ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Serta nyalakan lonceng biar gak ketinggalan update terbaru dari kami. Selamat menonton. Michelle dan Paskah, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Oke, sebelum kita mulai, NHIers di rumah nih mau tahu. Hari ini Michelle dan Paskah menggunakan baju adat tradisional Jawa Barat. Berbeda dengan hari-hari biasa, kita akan menggunakan pakaian seragam berwarna coklat begitu ya. Jadi kalau hari Selasa khusus di Poltekpar NHI Bandung akan menggunakan pakaian adat khas Jawa Barat. Michelle dan Paskah, apa yang membuat kalian memilih Poltekpar NHI Bandung sebagai tujuan untuk kuliah begitu, melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi setelah lulus dari SMA? Baik Bapak, izin menjawab. Kalau untuk saya, kenapa menuju Poltekpar NHI Bandung itu memilih karena prospek kerjanya yang sangat menjanjikan Bapak. Di teman-teman juga menyarankan pada ke sini Bapak. Jadi teman-teman juga menyarankan untuk masuk Poltekpar NHI Bandung. Dan sebelumnya teman-teman mungkin sudah masuk juga atau belum? Sudah Pak, sudah ya? banyak Jadi, Pak. sebagai informasi bahwa Paskah ini angkatan 2023 sebelumnya. Dan di tahun sebelumnya Paskah sudah mencoba masuk ke Poltekpar NHI Bandung namun belum lolos ya, namun gagal dan mencoba peruntungannya kembali di tahun 2024 dan dinyatakan berhasil masuk ke Poltekpar NHI Bandung. Bagaimana dengan Michelle? Kalau aku sih pilih NHI buat tempat kuliah aku karena seperti yang kita tahu reputasinya tuh sebagai institusi pendidikan pariwisata nomor 1 terbaik di Indonesia dan juga karena sekolah ini kan vokasi ya Pak. Jadi praktiknya tuh lebih banyak dibandingkan teori dan menurut saya itu tuh sangat penting bagi kerja kita di masa depan gitu Pak. Michelle sama Paskah ini aslinya dari mana? Dari Karawang Pak. Karawang, berdua ini dari Karawang ya. Betul. Jadi berdua ini dari Karawang. Nah, gimana pertama kali tahu tentang Poltekpar NHI Bandung? Apa yang bikin tertarik untuk ingin masuk ke Poltekpar NHI Bandung begitu? Kalau untuk saya tertarik karena kerja praktiknya sih Pak. Praktiknya ya, jadi memang perkuliahannya dominan praktik begitu ya. Michelle, bagaimana? Pertama kali tahu Poltekpar NHI Bandung dari mana? Kalau pertama kali tahu NHI ini dari keluarga sih Pak, dari tante aku. Karena beliau kerja di industri pariwisata, jadi beliau menyarankan untuk di sini aja bagus. Jadi tante ya, informasi dari saudara. Iya, betul. Masuk Poltekpar NHI Bandung begitu ya. Oke. Pada saat persiapan masuk, ada seleksi masuk ya di Poltekpar NHI Bandung yang terdiri dari beberapa tahap nih. Bisa ceritakan tahap apa yang kamu jalani waktu itu? Baik Pak, untuk tahun 2024 itu SBM tesnya terdiri dari penalaran umum, kuantitatif, sama tes literasi bahasa Itu masuk ke bagian skolastik begitu skolastik, ya? ya betul. Terus untuk wawancara juga ada Pak. Oh ada wawancara juga wawancara. ya? Ada wawancara juga, jadi Paskah masuk ke wawancara ya? Betul Pak. Setelah itu ada tes kesehatan? Ada Pak. Ada ya? Ada. Untuk Michelle? Sama juga Bapak. Sama ya, jadi Betul. ada tes skolastik juga di awal. Nah, dari semua tahapan seleksi, bagian mana yang menurut kamu tuh paling sulit? Untuk bukan sulit sih Pak, tapi menegangkan Pak. Menegangkan, Iya, menantang ya, menantang, challenging ya, gitu. challenging. Untuk wawancara sih Pak, karena menunggunya itu bikin nervous. Jadi semakin melihat banyak orang masuk ke ruangan wawancara, itu semakin bikin kita tegang ya. Nah, kita kembali ke skolastik. Saat itu masih ingat mungkin beberapa contoh-contoh soal skolastik ini jadi bocoran juga nih buat calon-calon mahasiswa yang akan ikut seleksi mahasiswa baru di tahun ini. Masih ingat mungkin sedikit bocoran soal skolastik, ketika kan ada penalaran, ada juga soal cerita ya di bahasa Indonesia, betul, ada bahasa Inggris begitu. Betul. Masih ingat satu beberapa contoh soal gitu? Kebetulan kalau di literasi bahasa Inggris itu nanti kita dikasih soal cerita, nanti kita disuruh pilih pilihan ganda yang mana yang paling sesuai dengan pilihan cerita di atas seperti itu Pak.
Di luar itu apakah ada soal yang sifatnya hitung-hitungan? Ada, Ada, Pak, Pak, ada. di Ada ya? penalaran matematika Penalaran dan matematika. kuantitatif. Mungkin masih ingat contoh soal seperti apa sih penalaran matematika itu? Aljabar sih, Pak. Oh, aljabar ya, Iya. jadi lebih ke aljabar. Nah, ini untuk teman-teman mungkin bisa dipelajari nih terkait dengan soal aljabar begitu. Nah, sebelum ujian kan banyak mungkin dapat informasi ujiannya akan ini, akan itu, akan ada skolastik tadi ya sudah disampaikan. Apa saja yang kamu persiapkan? Ini juga bisa ditiru nih oleh teman-teman yang saat ini akan daftar ikut ujian di Poltek Parahyangan Bandung. Apa saja yang kamu persiapkan untuk menghadapi ujian tersebut? Kalau untuk saya kan saya pertama kali daftar tuh 2023 Pak ya. Itu pertama kali aku belum mempersiapkan apapun. Jadi cukup kurang untuk masuk sini kalau Oke, kurang. jadi di tahun 2023 kan pernah masuk, belum ada persiapan apa-apa begitu ya, sehingga ya saat itu gagal nih. Contoh nih teman-teman, kalau belum ada persiapan apa-apa ya pasti akan gagal begitu. Berbeda mungkin dengan Michelle mungkin persiapannya lebih matang di tahun itu. Kalau aku persiapannya lebih ke dalemin lagi tentang bahasa Inggris, Oke. terus belajar pengetahuan umum lah tentang industri pariwisata, sama aku pelajarin sedikit tentang prodi-prodi yang aku tuju sih, Pak. Prodi juga dipelajari ya, Iya, jadi betul. tahu ada program studi apa saja. Ini juga Iya, betul. random kadang keluar juga pada saat wawancara. Nah, pada saat ujian tersebut, menurut Michelle dan Pasca, gimana tipe-tipe soalnya? Tingkat kesulitannya seperti apa? Apakah masuk ke dalam kategori sulit atau mungkin cukup mudah atau seperti apa? Kalau menurut aku dibandingkan soal UTBK, tingkat kesulitannya itu menengah sih, Pak. Iya. Oh, jadi Michelle pernah ikut UTBK juga ya? Pernah. Pernah ikut UTBK. Iya. Jadi perbandingan dengan soal UTBK, lebih sulit soal UTBK dibanding dengan Betul. skolastik di Poltek Parahyangan Bandung. Nah, Pasca saat itu juga ikut wawancara ya. Jadi wawancara juga salah satu bagian dari seleksi ya teman-teman, selain juga tadi skolastik. Gimana pengalaman kamu waktu itu? Apakah ada pertanyaan yang diajukan dan bagaimana cara kamu jawabnya? Mungkin kisi-kisi lah saat itu pertanyaannya apa? Salah satu contoh pertanyaannya. Ini juga di persiapan juga nih. Tapi ini tidak jadi patokan ya teman-teman. Apa yang ditanyakan ke Pasca pada saat wawancara juga tidak harus selalu akan keluar, tidak akan selalu ditanya oleh pewawancara nantinya. Baik Bapak, untuk pertanyaan di wawancara tuh dikarenakan saya memilih program studi destinasi pariwisata, seputar destinasi pariwisata seperti pernah mengunjungi destinasi apa aja, gitu. terus pernah kemana liburannya gitu Pak. Oh, seperti itu ya. Itu dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia? Campur-campur sih Pak, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Oke, nah Michelle dan Pasca pada saat ujian wawancara, apakah ada tes praktek juga misalnya tentang destinasi, menceritakan tentang destinasi juga ada saat itu? Ada Pak. Ada ya, jadi teman-teman kalau masuk destinasi pariwisata nih, pelajari satu destinasi, mungkin juga itu akan ditanyakan, akan masuk juga ke bagian dari tes wawancara. Nah, suasana saat ujian berlangsung nih bagaimana saat itu nih? Ada nggak momen yang bikin tegang, lucu atau jadi pengalaman seru bahkan begitu? Ada nggak saat itu? Kalau untuk saya sih ada sih Pak, karena dia ini bukan menegang atau apa, tapi lucu. Lucu ya, kenapa Lucu. nih? Dia telat untuk telat masuk datang pada saat iya. ujian wawancara. Iya. Oh, Padahal udah diumumin kalau untuk datang lebih awal daripada. akhirnya saat itu boleh masuk. Boleh Bapak. Boleh masuk ya. Jadi teman-teman persiapan dengan baik. Waktu juga mungkin salah satu yang bikin terlambat adalah survei ruangan. Ini juga penting nih. Teman-teman silahkan survei ruangan H-1. Kita sudah dibuka biasanya H-1 untuk ruangan-ruangan. Jadi bisa dicek di mana di ruangannya. Jadi pada saat datang besok paginya NHR sudah tahu di mana harus ujian begitu. Nah, setelah selesai ujian, bagaimana perasaan saat itu? Silakan Michelle. Setelah ujian sih lega sih, Pak. Cuma ada perasaan deg-degannya juga. Ada deg-degannya Ya, pasti ya. optimis sih, cuma ya campur aduk lah Pak Campur pokoknya. aduk ya. Gimana, Kalau Pasca? saya pertama negang sih Pak, Iya, tegang banget. Terus tapi selesai itu kayak lega karena udah ngikutin. Udah selesai ya. Udah selesai. Tapi pada saat dengar hasilnya belum lolos itu juga bikin kecewa bikin pasti ya. Nah, reaksi akhirnya pada saat dinyatakan lolos nih, bagaimana? Senang pasti ya. Senang banget Pak, Senang ya. karena saya cita-cita pengen ke sini. Senang cita pengen masuk Poltek Parahyangan Bandung. Michelle juga senang nih pasti Sama, nih Pak. pada saat Senang dinyatakan banget. lulus ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengalaman kuliah Michelle dan Pasca. Bagaimana kesan pertama ketika mulai kuliah
di Poltek Parahyangan Bandung? Setelah nyatakan lulus sebagai mahasiswa, Michelle dan Paskah kemudian masuk kelas, bagaimana kesan pertama? Kalau menurut saya kesan pertamanya sangat bahagia Pak, karena impian ya, ini yang memang sudah ditunggu-tunggu terutama tahun terakhir ya setelah dinyatakan lolos. Betul begitu. Pak. Kalau saya sih pertama kuliah ngerasa ada di tempat yang udah profesional ya Pak, tapi cara belajarnya juga tetap seru gitu sih Pak. Jadi tetap bisa ngikutin ya. Iya, kesannya baik lah. Tanpa harus membosankan begitu. Iya, betul. Nah, karena di kampus kita ini adalah kampus vokasi, sebagian besar mata kuliah itu adalah praktek bentuknya ya. Dari semua mata kuliah atau praktek yang sudah dijalani, mana yang paling berkesan nih buat Michelle dan Paskah? Kalau menurut saya field trip sih Pak. Field trip ya, field trip yang paling seru nih, jalan-jalan yang paling seru. Kalau aku sih airline sih Pak. Oh, airlines ya. Iya, karena kita di situ praktek secara langsung, gimana cara nge-handle penumpang, gimana kerja di check-in counter, gimana peran pramugari bahkan dan aspek-aspek operasional lainnya gitu sih Pak. Nah, saat itu kan kita juga ada kelas teori ya, kemudian juga ada kelas praktek nih. Gimana pengalaman pertama waktu itu ketika kuliah praktek langsung? Lebih senang mana? Lebih senang kelas teori atau lebih senang kelas praktek nih kira-kira? Praktek sih Pak. Lebih senang praktek ya, karena di lapangan terutama ada. Saat itu hingga sekarang ini semester 2 ya, sudah praktek, sudah field trip kemana saja? Kalau aku ke Garut Pak. Oh, sempat ke Garut ya, sempat. Kalau misal sudah kemana? Jakarta Bogor sih Pak, Jakarta baru Bogor ya. Ya. Sama Baduy. Oh, pernah ke Baduy juga. Terakhir itu ke Baduy yang terakhir ya. Oke. Ngapain aja di Baduy saat itu? Itu bagian dari perkuliahan praktek? Iya, betul Pak. Jalan-jalan melihat explore ya, ekspedisi di Baduy begitu. Nah, apa perbedaan yang paling terasa dengan antara kelas teori dengan kelas praktek nih, terutama pada saat perkuliahan berlangsung begitu? Kalau menurut saya perbedaannya itu kalau di teori kita lebih fokus untuk belajar, untuk ituin dosen, memperhatikan dosen. Kalau untuk di praktik itu lebih menyenangkan Pak, karena lebih mengeksplor dunia yang ada. Langsung ke skill juga gitu. Misalnya? Kalau misalkan di teori itu kayak hanya belajar dasar-dasarnya aja. Kalau misalkan praktek, menurut saya benar kata Bapak tadi, langsung belajar gimana cara kerja secara nyata gitu sih Pak. Belajar kerja secara nyata, itulah roh dari kuliahan vokasi begitu ya. Nah, sejauh ini apa tantangan terbesar selama kuliah yang pernah dihadapi, dan paling penting bagaimana cara kamu mengatasinya? Baik, kalau untuk saya masih belum ada sih Pak tantangan terberat. Masih belum ada ya, sejauh ini masih bisa dihadapi semua ya. Jadi tugas menumpuk juga nggak masalah gitu, semua masih bisa dihadapi. Michelle, sejauh ini ada tantangan? Kalau saya, karena saya ikut organisasi kampus juga, jadi ikut apa nih Michelle? Senat mahasiswa kebetulan Pak. Ini senat. Jadi tantangan terbesarnya paling manajemen waktu sih Pak. Manajemen waktu ya, terutama pada saat ada kegiatan di organisasi juga, ada perkuliahan juga begitu ya. Nah, ini terkait dengan hubungan pertemanan di kampus. Bagaimana suasana pertemanan dan lingkungan kampus sejauh ini buat Michelle dan Paskah? Kalau menurut saya pertemanan sangat bagus sih Pak, karena lebih ke positif terus mengajak hal-hal yang positif, terus baik-baik semua sih Pak. Baik-baik semua ya. Michelle? Bagi saya juga sama, kekeluargaannya sangat terasa sih Pak. Ya, kita kayak saling bantu, saling nyapa gitu sih Pak. Oke, apa yang membedakan dengan SMA terutama ketika pindah ke kuliah? Apa yang buat itu sangat berbeda gitu dengan sekolah pada saat SMA? Kulturnya sih Pak. Kultur ya. Terasa di Poltek Parahyangan Bandung lebih profesional mungkin dibanding dengan SMA begitu ya. Nah, ini setelah lulus dari Poltek Parahyangan Bandung, apa rencana atau harapan kamu nih setelah lulus dari Poltek Parahyangan Bandung beberapa tahun ke depan? Kalau menurut saya, harapan saya milih program studi destinasi pariwisata Pak. Ya. Karena pengen jadi konsultan pariwisata Pak. Oh, pengen jadi konsultan pariwisata, nih cita-citanya luar biasa. Bisa? Kalau saya ingin kerja di industri pariwisata, khususnya di tour and travel sih Pak. Tour and travel, sebagai tour operator mungkin salah satunya betul. Ya. Jalan-jalan ke luar negeri, ini peluangnya besar sekali. Kemudian ada tips atau saran buat calon mahasiswa yang ingin daftar dan kemudian ikut tes di Poltek Parahyangan Bandung, apa saja sih yang harus mereka pelajari? Harus belajar yang giat, terus kalau bisa les
Les ya. Iya. Lesnya apa nih? Bahasa Inggris mungkin. Bahasa Inggris. Ya, kalau bisa les itu perkuat bahasa Inggris sebenarnya pada saat wawancara ya. Betul. Gitu. Michelle, ada tips dan trik mungkin untuk mahasiswa yang ingin daftar dan masuk ikut tes di Poltek Parenhai Bandung? Sama sih Pak, kurang lebih siapin diri aja. Perlancar lagi bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris ya. Ya, sama sering ngulik-ngulik lagi soal TPS skolastik lah. Skolastik terutama. Iya. Ada nggak sih? Kalian pernah baca nggak buku tentang skolastik? Pernah, kebetulan dulu aku beli bukunya sih Pak. Beli bukunya Iya, ya. betul. Ada soal-soal yang ada di situ keluar di tes skolastik. Keluar atau sih Pak. mungkin tipe soalnya sama mungkin ya. Tipe soalnya sama, cuma lebih ringan aja. Lebih ringan Iya. ya. Oke. Terakhir, kalau harus mendeskripsikan pengalaman kuliah di Poltek Parenhai Bandung dalam satu kata, apa itu dan kenapa? Ini yang paling penting. Satu kata ya, jangan lebih, jangan satu kalimat. Kamu dulu. Kalau aku sih transformasi kali ya Pak. Karena di sini tuh aku bukan cuma belajar, tapi juga berkembang, jadi lebih baik dan lebih siap untuk kerja nanti di masa depan. Oke, Seperti itu. Paskah? Kalau aku keluarga sih Pak. Keluarga. Betul. Jadi serasa menemukan keluarga baru begitu ya. Dan sekarang kalian berdua ngekos di sini berarti? Ngekos Pak. Sejauh ini betah ya? Betah tinggal di aja Bandung Pak. ya, dibanding Iya. dengan tinggal di Karawang. Kapan terakhir pulang? Bulan lalu kayaknya Pak. Bulan lalu ya. Dan mungkin sebentar lagi hari raya, Lebaran juga libur cukup panjang, itu juga akan digunakan untuk pulang gitu ya.